Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 92 ayat 6 dan 7. Demikian sabda Tuhan. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Tema renungan saat ini adalah Tuhan pegang kendali. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tanggal 17 Juli tahun 2014 diberitakan tentang jatuhnya sebuah pesawat Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH17 tertembak oleh sebuah roket Rusia yang menewaskan 295 penumpang. Sebuah surat kabar menceritakan tentang beberapa orang yang selamat dari tragedi tersebut. Beberapa di antaranya adalah Simone Laposta dan Juan Noval. Mereka telah memesan penerbangan tersebut untuk perjalanan pulang setelah berbulan madu, namun memutuskan untuk kembali 1 hari lebih awal. Berikutnya Barry dan Isi serta bayinya. Mereka juga merencanakan perjalanan mereka dengan penerbangan tersebut, namun batal karena tidak mendapatkan tempat duduk. Terlebih lagi kisah Dutch Martin de Jones yang dengan ajaibnya terhindar dari 2 kematian mendadak. Ia bukan hanya terhindar dari tertembaknya pesawat Malaysia MH17, tetapi juga dari tragedi hilangnya pesawat Malaysia MH370 karena ia mengganti rute penerbangannya. Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah mereka? Saudara yang terkasih, satu hal yang terpenting adalah kita harus memiliki keterbukaan hati atas segala perubahan yang terjadi dalam hidup kita, dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan pemegang kendali hidup kita. Kita tidak dapat mengetahui apa yang akan terjadi 1 langkah ke depan. Namun Tuhan mampu melihat sampai ke penghujung kehidupan kita. Sebaik apapun perencanaan kita pada hari ini, namun hanya Tuhan yang tahu apa yang terbaik untuk hari esok. Karena itu jangan menggerutu, apalagi marah kepada Tuhan jika apa yang menjadi rencana kita tidak terwujud sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa Tuhan punya cara yang terbaik untuk rencana hidup kita ke depan. Mintalah hikmat dan petunjuknya agar kita bisa memahami maksud Tuhan di balik setiap peristiwa, sehingga kita memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih, ada sebuah pujian berkata, jika Tuhan mempunyai rencana lain, teruslah berjalan dan katakan saja ya, dan percayalah, Dia tahu yang terbaik bila mana seluruh mimpi kita berserakan.
Kita tidak perlu harus tahu kapan Tuhan mempunyai rencana yang lain. Banyak kali kita terdampar dalam kekecewaan, kemarahan, dan kepedihan ketika keindahan rencana kehidupan kita berputar haluan dan jauh dari yang kita harapkan. Oleh karena itu, jadikanlah perencanaan kehidupan kita hanya dalam bentuk sebuah sketsa di tangan Tuhan, yang mana Tuhan sendiri yang akan memperjelas guratan-guratan halus tersebut menjadi sebuah bentuk yang indah. Percayalah kepada rancangannya, pasti kita akan terpesona oleh karenanya. Mari kita bangun karakter untuk berserah pada setiap rancangan Tuhan, karena rancangannya selalu indah untuk kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ampuni kami jika kadang kami kecewa, bahkan marah, ketika apa yang menjadi harapan dan keinginan kami tidak terwujud sesuai dengan harapan kami. Karena itu kami memohon, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat kepada kami, agar kami bisa mengerti dan memahami rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Berikanlah kesehatan kepada kami dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan menolong dan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama pada Bapak Presiden yang Engkau percaya untuk memimpin negeri ini. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, agar setiap hal yang dilakukan, setiap keputusan apapun yang ditentukan, kiranya Tuhan memberkati sehingga seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.